Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiro Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami, berangkatnya dijamin 100%. Oke, untuk kali ini aku mau membahas tentang larangan-larangan di bulan Rajab ya. Tentunya ini berlaku juga untuk jamaah umroh. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya sehingga kita dapat bertemu kembali ya, walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bulan penuh kemuliaan. Selain dianjurkan untuk memperbanyak amalan yang baik di bulan ini, ada pula ya beberapa larangan-larangan di bulan Rajab yang pantang dilakukan. Meninggalkan perbuatan yang dilarang selama bulan Rajab sudah dicatat sebagai ibadah, sehingga kemuliaan bulan ini tidak dirusak oleh perbuatan atau hal-hal yang diharamkan. Memuliakan bulan Rajab yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari tanggung jawab kita ya sebagai umat Islam. Maka memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka sungguh keagungan sesuatu bila diagungkan oleh Allah kepadanya. Selain itu, perintah menjauhi larangan bulan Rajab ini telah dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallahi wala syahrul haram. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Amal soleh lebih agung atau besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sedangkan zalim pada bulan tersebut juga lebih besar dari zalim di dalam bulan-bulan lainnya. Imam Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil fi Tafsiri Quran. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Mengutip buku dakwah kreatif, bulan Rajab memiliki keistimewaan tersendiri karena segala amalan baik akan dilipat gandakan pahalanya, begitu pula dosa dari perbuatan yang dilarang akan menjadi lebih berat. Qatadah bin Di'amah,
Seorang musafir dari kalangan tabi'in menjelaskan dalam tafsirnya bahwa amalan saleh yang dilakukan di bulan haram termasuk Rajab akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Sebaliknya, dosa atau perbuatan yang dilarang juga memiliki konsekuensi yang lebih berat. Larangan untuk menganiaya diri sendiri di bulan Rajab tidak hanya mencakup perbuatan yang merugikan fisik, tetapi juga dosa-dosa besar seperti berbuat zalim, melakukan maksiat, atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bulan yang dimuliakan, Rajab menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak amal saleh dan menjauhi larangan yang dapat merusak nilai ibadah. Lantas, apa saja larangan yang di bulan Rajab yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam? Yang pertama, berperang di bulan Rajab. Larangan berperang di bulan Rajab yang paling ditekankan adalah larangan untuk melakukan peperangan. Bulan Rajab termasuk dalam 4 bulan haram yang dimuliakan dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang umat Islam melakukan peperangan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 217, Yas'alunaka anis-syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan bahwa peperangan di bulan haram termasuk bulan Rajab karena merupakan dosa besar. Bahkan perbuatan khianat atau zalim yang dilakukan pada bulan ini dianggap lebih buruk dibandingkan bulan lainnya. Bahkan masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam pun menghormati bulan-bulan haram sebagai waktu untuk menghentikan peperangan. Tradisi ini diwarisi dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, namun meski mereka mengakui kemuliaan bulan-bulan tersebut, seringkali larangan ini dilanggar karena kepentingan duniawi. Dan yang kedua, larangan yang kedua, berbuat zalim. Salah satu larangan di bulan Rajab yang harus dihindari oleh umat Islam adalah perbuatan zalim. Mengutip dari penjelasan Imam At-Tabrani, disebutkan bahwa larangan untuk berbuat zalim berlaku kapan saja, tetapi larangan ini menjadi lebih berat pada 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya bulan Rajab ini ya. Karena bulan-bulan ini memiliki kedudukan keistimewaan dalam Islam, dosa yang dilakukan selama bulan tersebut akan dicatat lebih berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, amal kebaikan yang dilakukan pada bulan-bulan ini juga akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Yang ketiga yaitu larangan yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu larangan di bulan Rajab selanjutnya adalah durhaka kepada kedua orang tua, seperti yang ditulis dalam buku ibadah-ibadah paling terhormat bagi pelaku maksiat agar taubah nasuhah oleh Muhammad Nasrullah. Durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Tindakan ini tidak hanya meliputi perilaku kasar secara fisik, tetapi juga ucapan yang menyakiti hati mereka, seperti berkata kasar atau tidak menghormati mereka. Perilaku ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, terutama di bulan Rajab yang penuh keberkahan. Menyakiti hati orang tua, baik secara sengaja
maupun tidak adalah tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Yang keempat, yaitu sombong. Kesombongan adalah sifat tercela yang dapat merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia. Sifat sombong muncul ketika seseorang mereka dirinya lebih unggul dari orang lain, baik dalam hal kecerdasan, kekayaan, atau status sosial. Contohnya, seseorang yang enggan menerima pendapat orang lain meskipun pendapat itu benar karena merasa dirinya paling pintar. Nah, ini pernah ya saya lakukan waktu saya mengisi itu ya di Maulid Nabi tentang Sirah Nabawiyah ya. Nah, ini saya pas membawakan tema itu, seusai saya membawakan tentang dakwah tentang sirah Nabi pas Maulud ya, ada yang berkata gini, kok itu saja kok sirah Nabi, orang sini itu sudah tahu semuanya. Nah, itu yang membuat saya agak gimana gitu ya. Kan kalau kita ngaji itu mulai dari juz pertama, umpama 1 hari one day one juz lah, terus 30 hari kita kan sudah khatam, maka ngaji kita cuma 30 hari, kan harus diulang-ulang selagi kita masih hidup ya, karena manusia itu adalah sifatnya lupa, jadi diingatkan selalu ya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, bukan milik manusia. Jadi kita itu kalau diingatkan kepada ustadz, ustazah atau kiai apa, jadi ya jangan digituin gitu ya, karena ini kan memperingatkan ya. Mungkin ada yang lupa karena manusia itu punya sifat lupa. Itu pasti ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi kalau kita ngaji itu harus diulang-ulang dan didengarkan. Kalau mungkin lupa ya, diingatkan kembali. Dan menuntut ilmu itu kan wajib ya untuk hukumnya. Nah, itulah ya. Jadi kita jangan sombong lah kalau sudah tahu, jangan sok tahu gitu ya. Ya memang sudah tahu kan, tapi kalau diingatkan kembali, dan di situ kan banyak ya, banyak para jamaahnya yang mendengarkan, tidak satu orang saja, jadi mungkin ada yang belum tahu. Nah, jadi saya sarankan kalau apa itu mendengarkan khotbah atau apa jangan gitu ya, saya sarankan, apalagi khotbah Jumat kan nggak boleh ya berkata begitu. Oke, dalam Islam kesombongan adalah dosa yang sangat besar, apalagi jika dilakukan di bulan Rajab yang dimuliakan. Kesombongan hanya milik Allah semata ya. Dan manusia yang bersikap sombong dianggap telah melampaui batas, ingat itu ya. Larangan yang kelima yaitu riya dalam beribadah. Riya atau pamer dalam ibadah menjadi salah satu larangan di bulan Rajab yang harus dihindari. Riya atau pamer dalam ibadah adalah sikap yang merusak keikhlasan seseorang dalam beribadah. Nah, kalau kita beribadah itu harus ditata ya, niat di hati itu harus ditata, jangan sampai ada riya ya. Contohnya, seseorang yang hanya semangat beribadah ketika dilihat orang lain, tetapi malas melakukannya jika tidak ada orang atau sendirian. Nah, jangan sampai ya. Sikap ini kan menunjukkan bahwa niat ibadah kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Bulan Rajab yang penuh kemuliaan seharusnya menjadi momen untuk memperbaiki niat dalam beribadah, bukan malah mencampurinya dengan sifat riya yang menghapus pahala ibadah tersebut. Apalagi di bulan haram ini ya, selain pahalanya terhapus, dosa juga ya, berlipat juga. Dan yang keenam, maksiat mulut. Nah, ini
Lisan adalah salah satu sumber dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia. Maksiat lisan termasuk larangan di bulan Rajab yang seringkali tidak disadari. Maksiat mulut yang ghibah, menggunjing itu. Nah ini ya merusak pahala ya, ini pahalanya akan habis, terkuras ya, ini ya bangkrut istilahnya ya. Dan berdusta, kalau berkata jangan berdusta, jangan sering sombong. Katanya ditanya oleh temannya, sudah sampai mana? Ini OTW, padahal belum. Nah itu kan berdusta, itu juga sifat munafik. Bersumpah palsu juga tidak boleh, itu juga sama juga berdusta. Itu kan apa, enggak benar gitu ya. Memfitnah juga tidak boleh, karena memfitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Ini mengadu domba juga tidak boleh. Mengadu domba ini juga dosanya besar sekali, apalagi dilakukan di bulan-bulan haram. Ini dosanya berlipat-lipat ganda ya saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadu domba itu dosanya itu melebihi ghibah hingga mengingkari janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan umatnya untuk menjaga lisan karena dampak buruknya bisa merusak hubungan sosial dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik ya. Di bulan Rajab ini ya, menjaga lisan dari perbuatan dosa menjadi lebih penting karena dosa-dosa tersebut memiliki konsekuensi yang lebih berat daripada bulan biasanya. Dan untuk larangan yang ketujuh yaitu iri dan dengki. Iri dan dengki adalah larangan di bulan Rajab. Ini juga berlaku untuk bulan-bulan yang lainnya ya. Tapi kalau dilakukan di bulan Rajab ini dosanya akan lebih besar. Iri dan dengki adalah larangan di bulan Rajab yang berakar dari penyakit hati. Ini iri dan dengki adalah penyakit hati yang harus dihindari ya, terutama di bulan Rajab ini. Perasaan iri muncul ketika seseorang tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, sementara dengki membuat seseorang terhadap keburukan menimpa orang lain. Sifat ini berakar dari kisah pembangkangan setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena iri terhadap Nabi Adam alaihissalam ya. Oleh karena itu menjaga hati dari iri dan dengki adalah langkah penting untuk meraih keberkahan di bulan Rajab. Yang terakhir yaitu menjaga pandangan. Melakukan maksiat mata adalah salah satu larangan di bulan Rajab ya. Harus hati-hati ya. Yang harus dihindari. Pandangan mata adalah pintu gerbang menuju berbagai perbuatan dosa. Melihat sesuatu yang dilarang oleh syariat seperti aurat lawan jenis, tidak boleh ya melihat aurat lawan jenis, bisa memicu godaan hawa nafsu yang berujung pada maksiat. Dalam Islam, menjaga pandangan menjadi salah satu cara untuk melindungi hati dan jiwa dari dosa. Di bulan Rajab, umat Islam diingatkan untuk lebih waspada terhadap maksiat yang diawali oleh pandangan mata. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah ya larangan-larangan di bulan Rajab yang harus kita hindari ya, karena perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan Rajab dosanya akan dilipat gandakan. Juga kalau kita beramal soleh juga akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Jadi hati-hati ya saudaraku semuanya. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.